Baik Ibu-Ibu, kita lanjutkan untuk materi yang selanjutnya ya Bu ya. Setelah tadi kita membahas tentang pentingnya pendidikan sejak usia dini. Jadi sekarang kita bahas mengenai manfaat mengikuti kegiatan pendidikan usia dini. Ya Bu, saya mau tanya Bu, siapa di antara ibu-ibu semua yang memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan anak usia dini, misalkan TK atau PAUD, RA, atau Taman Posyandu, kelompok bermain dan lain sebagainya Bu? Oh iya Bu Mei, silahkan Bu. Gimana sih Bu perasaan anak sejak mengikuti kegiatan di lembaga tersebut, atau misalkan si anak perasaannya berada di TK? Ya Bu, terima kasih. Kemudian bagaimana perasaan Ibu sendiri anak Ibu dimasukkan ke TK atau PAUD atau RA atau kelompok bermain Bu? Ya, senang ya Bu ya. Perasaan anaknya pasti senang ya Bu. Kemudian banyak teman. Kalau untuk ibunya sendiri perasaannya gimana Bu? Merasa terbantu ya Bu ya. Iya. Kemudian apa sih Bu manfaat yang dirasakan saat ini dengan memasukkan anak ke lembaga tersebut? Iya Bu, anak semakin pintar. Baik, terima kasih Ibu. Oh ya, untuk Ibu yang anaknya sudah masuk SD dan pernah mengikuti lembaga pendidikan anak usia dini sebelumnya, coba Bu sampaikan apa sih manfaatnya memasukkan anak ke lembaga pendidikan sebelum ia masuk ke SD. Oh begitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu sudah menyampaikan pendapatnya. Jadi Bu, walaupun anak bisa belajar dan bermain di rumah, akan tetapi banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh anak dan orang tua ketika mengikuti kegiatan di lembaga anak usia dini. Ya, seperti yang disampaikan ibu-ibu tadi yang sudah menyampaikan pendapatnya atau yang sudah memiliki pengalaman anaknya sudah masuk ke PAUD atau TK, banyak sekali manfaatnya untuk orang tua ataupun si anaknya. Misalkan anak menjadi pintar, banyak teman, kemudian senang ya Bu ya, yang terutama itu tadi. Oke Bu, selanjutnya Bu, coba Bu dibuka buku pintarnya di halaman 54 Bu. Di situ ada lembar cerita. Sebenarnya ini dalam bentuk video ya Bu ya, karena memang medianya tidak mencukupi atau tidak memadai. Nggak apa-apa, karena kita ada buku pintar, kita bisa menggunakan buku pintar ada di halaman 54, cerita 4A di kegiatan di PAUD atau pendidikan anak usia dini. Oke, setelah dilihat di sini Bu ada gambar 1, 2, dan 3. Nah, di sini ada kegiatan bermain sambil belajar di luar ruangan bersama teman-teman dan diawasi oleh guru. Dari gambar 1, 2, dan 3 mereka anak-anak bermain di luar ruangan tetapi tetap diawasi oleh ibu gurunya. Kemudian di halaman yang selanjutnya Bu, silahkan dibuka. Iya, di sini ada gambar nomor 4, 5, dan juga 6. Gambar 3 yang nomor 4, 5, dan 6 ini kegiatan bermain sambil belajar di dalam ruangan
kelas bersama teman-teman dibimbing oleh guru. Ya, gambar yang pertama mereka belajar menggambar atau mewarnai Bu anak-anaknya. Kemudian yang gambar selanjutnya dia bermain mewarnai batu, dan yang selanjutnya anak-anak bersama-sama merangkai bunga. Ya, jadi di situ ada 6 ilustrasi ya Bu ya, anak-anak belajar di PAUD. Itu yang pertama, 3 gambar yang pertama itu tadi dia bermain dan belajar di luar ruangan tetap dalam pengawasan gurunya. Kemudian untuk yang di dalam gambar selanjutnya, gambar 4, 5, dan 6, anak-anak bermain dan belajar di dalam ruangan dengan dibimbing oleh guru. Iya Bu, dari gambar atau buku cerita yang ibu-ibu sudah lihat di buku pintar, apa sih Bu yang ibu-ibu dapat pelajari dari cerita tersebut? Oh iya Bu, silakan Bu. Iya, banyak permainan yang dilakukan. Ada permainan yang di dalam ruangan dan juga di luar ruangan. Iya, terima kasih ya Bu ya sudah menyampaikan pendapatnya. Iya, baik. Dalam ilustrasi tersebut Bu, di dalam buku pintar yang sudah disampaikan tadi, ada 2 lembaga pendidikan anak usia dini. Bisa diperhatikan ya Bu ya. Untuk pada ilustrasi yang pertama, coba sambil dilihat Bu, nggak apa-apa. Di gambar nomor 1, 2, dan 4, anak-anak menggunakan seragam. Kemudian pada ilustrasi yang kedua atau 3, 5, dan 6, anak-anak tidak menggunakan seragam. Jadi kedua lembaga tersebut sama baiknya, karena lembaga anak usia dini yang baik tidak ditentukan oleh ada tidaknya seragam. Lembaga yang baik direncanakan kegiatan belajar dengan cara yang menyenangkan, menarik minat dan manfaat bagi anak. Tidak menggunakan metode yang memaksa anak agar mampu membaca, menulis, dan berhitung. Lembaga yang baik dapat membuat anak merasa senang untuk bersekolah dan mencintai proses belajar. Jadi dari lembar cerita yang kita lihat tadi di buku pintar, ada 2 lembaga yang berbeda ternyata Bu. Untuk gambar yang nomor 1, 2, dan 4, si anak menggunakan seragam. Kemudian untuk gambar yang 3, 5, dan 6, anak-anak bebas menggunakan tidak menggunakan seragam. Dari kedua lembaga ini, ya Bu, memang sama baiknya, hanya dibedakan antara dengan menggunakan seragam atau tidak menggunakan seragam. Sama baiknya Bu, yang penting tetap di lembaga tersebut tetap mementingkan kegiatan belajar yang menyenangkan. Jadi sama-sama belajar sambil bermain. Jadi anak merasa tidak dipaksa untuk dapat menulis, membaca, dan juga menghitung. Seperti itu ya Bu ya. Ya. Yang selanjutnya Bu, di sini ada flip chart Bu, manfaat pendidikan anak usia dini. Jadi manfaat pendidikan untuk anak usia dini itu tidak hanya bermanfaat pada anaknya saja, tapi juga bermanfaat kepada orang tuanya saja. Apa saja sih Bu manfaatnya? Tadi katanya anak menjadi lebih pintar, anak senang bermain, kemudian mendapatkan teman yang banyak. Iya, itu untuk anaknya. Kemudian orang tuanya apa tadi Bu? Senang ya Bu yang lihat anaknya senang juga, punya teman banyak.
kemudian anak usia dini. Bagi anak yang pertama, bisa dilihat ya Bu ya, tulisannya ya Bu ya. Yang pertama, anak terbiasa menjalani rutinitas di sekolah. Ya, kalau misalkan si anak terbiasa berangkat sekolah atau terbiasa berada di lembaga pendidikan anak usia dini, kan biasanya memang berangkat dari pagi, pulang mungkin jam 10 atau sampai jam 12 gitu ya Bu ya. Nah, dia nanti ketika masuk sekolah dasar dia akan lebih terbiasa. Jadi memang sudah terbiasa di lingkungan sekolahan. Kemudian terbiasa mengikuti aturan. Anak-anak nanti akan terbiasa mengikuti aturan yang ada di sekolahan tersebut. Kemudian mendapatkan pembelajaran yang sesuai usia. Ya, anak usia dini itu boleh dimasukkan atau dimasukkan ke dalam lembaga pendidikan boleh dari usia 3, 4, atau 5 tahun. Tetapi idealnya adalah 5 tahun. Jadi nanti si anak akan mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan usianya. Kemudian yang selanjutnya adalah si anak akan lebih percaya diri karena dia sudah terbiasa berada di lingkungan pendidikan anak usia dini itu tadi. Kemudian yang selanjutnya Bu, mampu beradaptasi dengan lingkungan baru. Dan yang terakhir ada lebih siap belajar di sekolah dasar. Ya, itu yang terpenting Bu, karena untuk anak usia dini akan lebih baik atau akan lebih siap jika melalui sekolah terlebih dahulu di TK atau PAUD, baru ke jenjang yang lebih tinggi yaitu sekolah dasar. Dia akan lebih siap lagi nantinya Bu. Jadi seperti itu Bu, ada banyak manfaat bagi anak untuk pendidikan anak di usia dini. Kemudian manfaat bagi orang tua Bu, bertambahnya teman Bu. Tidak hanya anak saja yang bertambah teman, tetapi ternyata orang tuanya juga bisa bertambah temannya atau menambah teman. Jadi sesama orang tua bisa menjalin silaturahmi. Kemudian yang kedua, berbagi pengalaman. Seperti biasa ya Bu ya, misal kalau mengantarkan anak ke sekolahan, biasanya orang tua itu saling bertemu dan berkomunikasi. Nah, dari situ biasanya orang tua saling berbagi pengalaman atau informasi-informasi yang memang bermanfaat bagi tumbuh kembang si anak. Yang selanjutnya, memiliki waktu untuk melakukan kegiatan rumah tangga. Nah, ini juga termasuk manfaat yang sangat membantu ya Bu ya, memang benar-benar bermanfaat sekali. Jadi ketika anak berada di sekolahan atau berada di TK atau PAUD, ibu atau orang tua bisa melakukan kegiatan di rumah seperti membereskan rumah atau masak dan lain sebagainya yang berhubungan dengan urusan rumah tangga. Kemudian yang selanjutnya, bisa bekerja untuk mendapatkan tambahan uang. Ya, ketika anak berada di sekolahan atau di lembaga pendidikan anak usia dini, orang tua bisa bekerja untuk mencari tambahan uang Bu. Kemudian yang selanjutnya, belajar cara mendidik anak dari guru. Ya, selain anak yang mendapatkan pelajaran atau belajar sambil bermain, ternyata orang tua juga bisa mendapatkan pelajaran Bu, atau mendapatkan tambahan ilmu dalam mengasuh dan mendidik anak dari sang guru PAUD atau TK tersebut, atau dari lembaga pendidikan anak usia dini tersebut. Begitu ya Bu ya. Paham ya Bu ya? Ya, terima kasih Bu.